Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah kuasa Allah saja yang bercampur tangan boleh memberkati kita bersama ketika kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak, hari ini sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami siap untuk dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kuasai seluruh tubuh lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Berkati ruangan ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, sehingga firman Tuhan akan memberkati kami bersama. Kami percayakan, kami menyerahkan semuanya dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Salam. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya baik, semuanya sehat, semuanya tetap semangat meskipun situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Hari ini ibadah new normal atau new normal yang kedua. Dan minggu yang lalu kita mempelajari dari Perjanjian Lama, secara khusus dari Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Lama Tuhan memberi kekuatan, memberi berkat atau memberi kemampuan kepada kita. Diberi kemampuan, yaitu apa? Ada tongkat, lalu apa lagi? Mana? Oh iya, mulutnya ditutup saya. Nggak bisa. Nah, saya tidak bisa membayangkan saudara sampai hari ini ketika beribadah hadir lalu memakai masker. Saya bertemu dengan saudara tidak salaman, lalu senyumnya ditutupi. Saya belum bisa membayangkan, tapi inilah yang terjadi. Sekali lagi, inilah yang terjadi, dan inilah yang Tuhan kehendaki supaya kita mentaati. Sekali lagi, supaya kita mentaati apa yang Tuhan mau. Memakai masker, cuci tangan, duduk harus ada jarak dan sebagainya. Nah, dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan sesuatu kepada kita di new normal. Ada tongkat, ada mana, ada tiang api, tiang awan, dan ada hukum Taurat. Kemarin kita sudah mempelajari akan hal itu. Dan hari ini new normal menurut Perjanjian Baru, supaya pelajaran kita lengkap. Ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah menggenapi itu semua. Dalam Perjanjian Baru ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat ada 3 hal yang menurut Tuhan pakai di dalam new normal, terjadi di dalam Perjanjian Baru. Kelahiran Yesus, lalu pelayanan Yesus, dan Tuhan Yesus naik ke surga, Mi'raj. Dan ada 3 hal yang hari ini akan kita pelajari bersama. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat kembali bagaimana Allah itu sesungguhnya di dalam Perjanjian Lama. Allah dalam Perjanjian Lama itu adalah Allah yang bisa berbicara, tetapi tidak kelihatan. Allah itu bisa berbicara dengan manusia, tetapi tidak kelihatan. Saya pernah menyampaikan kuis di kelas dewasa. Apakah ada orang yang pernah bertemu dengan Tuhan bertatap muka? Dan ini memberitahukan bahwa Allah tidak kelihatan. Begitu juga Allah itu hadir dengan tanda-tanda. Dalam Perjanjian Lama ada tiang api, tiang awan, itu adalah salah satu tanda kehadiran Tuhan. Ya. Musa ketika dia bertemu dengan Tuhan, dipanggil pertama kali ada
semak yang terbakar, tapi semak itu tidak terbakar. Ya heran, loh bisa semak itu ada apinya tetapi tidak terbakar. Lalu dengan tiba-tiba terdengar suara bahwa Musa akan dipakai oleh Tuhan. Begitu juga melalui mujizat. Refleksi kehadiran Allah itu melalui mujizat. Ketika Laut Tigro dibelah menjadi dua, di sanalah sesungguhnya Allah campur tangan, Allah hadir. Hari ini masih banyak yang menyelidiki kenapa Laut Tigro itu bisa terbelah menjadi dua. Ada yang menyelidiki karena ada salah satu planet yang mendekati bumi dan itu terbelah menjadi dua. Ada yang pernah mengatakan ilmuwan sedemikian. Tetapi sampai hari ini hanya sekali terjadi. Dan belum pernah ada lagi Laut Tigro itu terbelah menjadi dua. Di sanalah sesungguhnya Allah hadir. Bahwa Allah menyatakan Allah itu ada. Lalu kalau saudara lihat juga mujizat itu terjadi ketika perjalanan bangsa Israel, semua air itu pahit. Kalau saudara bisa lihat di dalam Bilangan 15, di sana dinamakan Mara, gitu ya. Ada yang mau lihat di Bilangan 15 ayat 20. Semua air pahit ketika Allah meminta kepada Musa minta kepada Tuhan, bagaimana ini supaya air ini bisa menjadi baik kembali. Lalu Musa hanya ngambil sepotong kayu dan kayu itu dilemparkan ke air itu dan air menjadi manis. Apa hubungannya kayu, sepotong kayu dengan air pahit yang dilemparkannya? Tidak ada hubungannya, terkecuali gula satu kontainer baru bisa manis. Tetapi itulah di situ menyatakan bahwa kehadiran Allah. Hanya kayu dilemparkan dan itu menjadi manis. Begitu juga Allah berbicara melalui mimpi. Daniel mendapatkan mimpi, berbicara dengan Tuhan. Samuel, ketika Samuel dipanggil, Samuel, dia nggak mudeng apa yang dipanggil, apakah itu suara Tuhan atau suara, tapi dia panggil Elia. Apa Elia? Dan yang ketiga kali Elia berkata, kalau ketika ada yang memanggil Samuel, aku ini Tuhan. Dan ketika suara yang ketiga, Samuel mengatakan, ini aku Tuhan. Dan itu suara Tuhan memanggil Samuel. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini adalah peristiwa terjadinya di dalam perjanjian lama. Allah bisa hadir berbagai kenyataan dan manusia selama itu sudah berpuluh-puluh tahun dia merasakan bahwa Allah itu seperti itu. Yang menarik dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru bahwa Allah itu datang ke dunia menjadi manusia. Ini adalah shock bagi semua orang pada saat itu. Sampai hari ini pun tidak semua orang mau mengakui dan menyadari bahwa Allah itu hadir di dunia ini. Logos egene tu sake. Logos firman yang menjadi daging dan menjelma menjadi manusia. Dan itu pada saat itu mungkin semua orang juga shock, loh kok bisa? Selama ini kita hanya mendengar
berbicara melalui hambanya, melalui malaikat. Tetapi di dalam perjanjian baru, Logos egenetusake itu dia Allah yang menjadi daging dan menjadi manusia. Dan banyak orang pada saat itu tidak mengerti apa yang Tuhan mau, dan semuanya bisa terjadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga egenetusake, Logos egenetusake, firman di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman yang menjadi manusia, dan itu digenapi. Dan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Yang menarik, ketika Allah menjadi manusia, ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti new normal dari Tuhan. Ada Herodes, ada Kaisar Agustus. Mereka merasa kelahiran Yesus, Logos egenetusake, menjadi saingannya. Dia tidak bisa menerima akan hal itu. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Herodes Agung, raja di Roma pada saat itu, dan Kaisar Agustus yang pada saat itu berkuasa di Yerusalem. Apa yang terjadi? Dia menentang itu. Dia membuat sesuatu hal dan merasakan bahwa dia tidak bisa mengikuti new normal yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dia akan berusaha menjadi radikal. Dia berusaha menjadi radikal. Dan anak yang di bawah 5 tahun diapakan? Musnahkan. Anak yang berumur 5 tahun dibunuh karena dia tidak bisa mengikuti new normal Tuhan yang Allah mau. Begitu besar kasih Allah itu kepada manusia, dan dia menjadi radikal. Dan anak-anak yang di bawah umur 5 tahun semuanya dibunuh. Dan akhirnya orang-orang yang radikal ini, seperti Herodes Agung ini, dia puas merasa membunuh semua anak-anak yang di bawah 5 tahun. Dengan kepuasannya dia tertawa, mulutnya membuka, dan meninggal mulutnya terbuka. Kepuasannya. Kelihatannya pada saat itu memang sukses dia membunuh 5 anak di bawah 5 tahun, dia sukses. Gak ada yang bisa menyaingi. Gak ada yang bisa mengikutinya. Tapi pada akhirnya, karena dia tidak bisa mengikuti new normal, Tuhan ambil. Coba saya kemarin, kalau virus corona ini ada yang membuat Tuhan sendiri yang akan campur tangan, dan seperti Daniel baru Daniel dimasukkan ke gua singa, tidak masalah. Tapi dia orang yang membuat baru paru-paru kita itu disaut, dimakan oleh singa-singa. Nah, disinilah sesungguhnya Allah menggunakan new normal pada saat itu kehadiran Yesus. Yang menarik, Maria, seorang perawan, mengandung. Seorang perawan mengandung, dan itu saya katakan terjadi sekali dan tidak akan pernah
di koran maupun di apapun ada berita bahwa seorang perawan mengandung. Betul? Dan itu disampaikan kepada kita. Kok bisa ya? Karena itu kehendak Tuhan. Seorang wanita perawan Maria ini dia mengandung. Itu yang mau Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan. Tetapi pada saat itu mungkin banyak orang yang heran. Tetapi inilah Tuhan pakai Maria, pakai Yusuf. Mereka orang-orang Mestia, orang-orang yang taat. Dan Tuhan pakai itu secara luar biasa. Saudara, yang ingin saya sampaikan yang poin pertama, kelahiran Yesus, Logos, telah menjadi firman, menjadi daging. Itu memang rasa-rasanya tidak masuk akal, karena kedengarannya dulu Allah itu berbicara tidak kelihatan. Tapi hari ini kita juga meyakini akan kebenaran bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, namun mereka memperoleh hidup yang kekal. Artinya di sini memberitahukan kepada saya dan saudara, yang pertama dalam kehidupan kita, ya kita harus bisa melihat hal itu, kita mengimani itu, bahwa firman Allah itu telah menjelma, telah menjadi manusia, dan itu menjadi juru selamat kita. Lalu yang kedua, new normal yang disampaikan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus melayani. Setelah Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, lalu ada Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan ada suara dari langit berkata, inilah anak yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Tetapi pada saat itu banyak orang yang belum percaya Yesus. Kalau istilah sekarang itu followers-nya, followers-nya itu Yesus belum banyak. Karena pada saat itu pelayanan Yesus, selama Yesus akan mulai melayani, yang ada pada saat itu yang berbicara di altar, di mimbar, di bait Allah, hanya orang Farisi dan ahli-ahli agama. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama itu setiap orang yang datang ke bait Allah, mereka dicekoi dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kehidupan orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang disampaikan tidak ada kuasa. Sehingga pada saat itu orang-orang yang mendengarkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hanya begitu saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus mulai melayani, banyak orang yang berbondong-bondong mulai mengikuti Yesus. Mulai mengikuti Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis belum dipenggal kepalanya, dia memerintahkan kepada beberapa muridnya, kalau ditanya, apakah benar dia Mesias? Murid Yohanes Pembaptis datang dan bertanya kepada Yesus, dan Yesus berkata, engkau melihat sendiri. Dan ini memberitahukan pada saat itu bahwa Yesus tidak akan menyampaikan tentang kealahan, tetapi masyarakat, semua orang, supaya dapat menyaksikan bagaimana yang diajarkan, disampaikan oleh Yesus.
Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pelayanan, mulai pelayanan, hanya 3,5 tahun saja Yesus menyampaikan pelayanannya di dunia ini. Orang-orang banyak yang datang dan dia melihat bahwa inilah Tuhan, inilah orang yang bisa menyelamatkan kita, inilah orang yang bisa mengangkat kita dan membebaskan kita dari perbudakan Roma. Karena pada saat itu ketika Tuhan Yesus mulai mengajar, ada kuasa. Bukan hanya ada kuasa, tetapi pada saat itu ada suatu perilaku dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan mereka lihat di dalam Taurat Tuhan. Dan mulai mereka mengerti, memahami bahwa oh iya, ini adalah utusan Tuhan. Oh iya, ini adalah Allah yang Tuhan kirim buat kita untuk membebaskan kita dari Romawi. Karena pada saat itu jadinya Romawi. Nah, saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, ini memberitahukan bahwa pada saat itu mulailah ahli Taurat, orang-orang Farisi mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Karena pengajaran mereka hanya pengajaran Alkitab saja, tidak sesuai dengan perilaku, tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Dan Yesus sesuai dengan apa yang mereka lihat di hukum Taurat. Apa makna yang boleh kita ambil di dalam cerita ini? Saudara, mari kita akan mengintrospeksi diri selama new normal ini. Selama new normal ini kita perlu mengintrospeksi diri di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah mempunyai banyak doa? Apakah kita sudah mempunyai kehidupan seperti yang Yesus maksudkan di dalam kehidupan kita? Nah, ini suatu penting yang perlu kita lihat. Ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, 12 murid itu pun dia menyaksikan dengan seksama bagaimana Yesus melakukan itu semua. Dia melihat dengan teliti bagaimana Yesus pada saat itu. Dan luar biasa ketika murid-murid 12 murid ini menyaksikan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan, mereka siap untuk melayani. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara, semestinya kita seperti Yesus yang mau normal dalam pelayanan. Ada terobosan, bukan hanya pengajaran, tapi perilaku, dan mereka bisa menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Semestinya kita juga punya terobosan-terobosan hal yang lain. Kalau engkau seorang pengusaha, mestinya mulai berpikir bagaimana terobosan-terobosan yang lain. Kalau engkau seorang pedagang, harus memiliki terobosan-terobosan yang lain. Kalau mau berjalan seperti itu ya laku, ya tetap bisa. Tetapi situasinya sudah berbeda. Situasinya sudah berbeda. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada saya dan saudara, semestinya kita harus memiliki terobosan-terobosan yang lain. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Lalu yang ketiganya, ketika Tuhan Yesus Mi'raj, Tuhan Yesus naik ke surga. Yang tadinya Allah itu berbicara, lalu Allah itu bisa kita lihat, Yesus Kristus bisa kita lihat. Murid-murid Yesus itu senang ketika Yesus ada di dunia ini. Karena apa? Semua kebutuhannya tercukupi.
dilindungi kehidupannya. Mau lapar, Tuhan Yesus hanya berdoa 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000. Enak murid-murid Yesus pada saat itu. Ada orang yang sakit, rasukan iblis, dia mencoba untuk menyembuhkan, gak bisa. Lalu Yesus menyembuhkan bisa, dan dia bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan orang sakit ini? Lalu Yesus bilang, kamu harus perlu doa dan puasa. Artinya pada saat itu Tuhan Yesus, murid-muridnya itu tidak terlalu banyak bekerja, karena sudah ada Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Bukan hanya berbicara Allah yang jauh yang harus dipanggil dengan suara keras. Bukan hanya bisa kita lihat bagaimana mukjizat dan perilaku kehidupannya sesuai dengan Taurat, tetapi setelah Yesus Mi'raj naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus atau Parakletos. Dan Parakletos, Roh Kudus itu hari ini tinggal di hati kita masing-masing. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang dilihat, tetapi new normal ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus melalui Roh Kudus ada di hati kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus dengan mulut kita, dengan hati kita, Yesus itu hadir, singgah, diam dalam hidup itu. Sehingga pada saat itu murid-murid Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus hadir, ada dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu semangat luar biasa. Anak-anak Tuhan itu punya semangat pelayanan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan pada saat itu bahwa dia merasakan Yesus itu ada dalam kehidupannya. Dia punya semangat yang luar biasa. Bahkan Petrus itu, ia sampai ke khotbah 5.000 orang bertobat. Dan akhirnya karena imannya yang begitu kuat, Petrus itu mati disalib, tetapi salibnya dibalik karena Roh Kudus Yesus sudah ada di dalam hidup. Begitu juga di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, semestinya di dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, new normal dalam pengajaran perjanjian baru, Yesus itu sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus Parakletos itu yang menguatkan kita. Semestinya kita juga mempunyai semangat yang luar biasa untuk menyampaikan berita kebenaran, untuk pelayanan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan sampaikan, new normal yang Tuhan sampaikan, maka kita akan seperti Raja Herodes Aku tersinggung, seperti para Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sekarang tidak mengerti, tidak tahu bagaimana ini. Tapi ketika mengikuti new normal Allah yang mau, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak kepada saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, di minggu-minggu yang sedemikian, mari kita minta kuasa Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kalau kemarin saya katakan jok ngomel aja gitu ya. Meskipun situasi keadaannya sedemikian, jok ngomel aja. Tapi kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena Tuhan mau, inilah yang Tuhan kehendaki. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai
mengenai kesimpulan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita jangan bersuci. Kalau kita mau hidup di new normal yang Tuhan, kita jangan antipati. Kita jangan berpikir negatif dengan kejadian-kejadian yang ada. Dan kita selalu berserah, bukan menyerah, tapi selalu berserah. Dan kita tidak boleh berpikir atau menyalahkan suatu keadaan. Kita tidak boleh menyalahkan suatu keadaan. Bagaimana kita bisa mengikuti new normal yang Tuhan mau? Yang pertama, kita harus selalu bisa bersyukur walaupun tidak new normal seperti yang kita mau. Tapi kita harus tetap bersyukur apa yang Tuhan mau. Pakai masker, repot, cuci tangan, duduk tidak boleh bersebelahan, tidak boleh berdekatan. Tapi inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur walaupun menurut kita tidak normal, tapi inilah yang Tuhan mau, normal Tuhan. Kita harus taat dengan perubahan yang ada saat ini. Kita harus taat dengan perubahan yang ada. Kita harus dapat lompat dari keadaan yang aman ini, dan kita mencari sesuatu yang baik. Dulu kita rasanya aman, nongkrong di mall, duduk bersama, ngopi dan sebagainya, rasanya aman. Tapi hari ini menurut firman Tuhan tidak aman, dan kita harus mencari hal-hal yang sedemikian. Lalu cari dalam kesesakan-kesesakan itu menjadi suatu kesempatan dan cari kesesakan yang saat ini dialami dalam kehidupan kita bersama, dan itu dilihat menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Inilah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kita harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh tamak. Saya pernah menyampaikan khotbah tentang ketamakan. Hiduplah hemat. Sekali lagi, hiduplah hemat. Virus ini selesainya kapan kita tidak ngerti. Nuh pada saat itu di new normal oleh Tuhan di dalam kapal selama 1 tahun 10 hari. Ada orang yang berkata, oh kita seperti Nuh. Saya tidak berkata itu, tetapi saya ingin menyampaikan kapan kita tidak ngerti. Nuh pada saat itu air surut kapan tidak ngerti. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudaraku yang saya kasih, berjaga-jaga, jangan tamak, tetap hidup hemat. Mari kita akan berdoa, kita mengucapkan mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap tantanganmu. Kami semua boleh belajar apa yang Tuhan mau di new normal menurut perjanjian baru.
Biarlah firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, namun akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada. Kami percayakan semua anak-anak-Mu supaya firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, namun firman Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.